Oke, kali ini kita bakal bedah salah satu cerita yang paling rumit dan jujur aja jarang banget dibahas dari kitab 1001 Malam. Ini adalah sebuah kisah tentang kebaikan, pengkhianatan yang keji, dan sebuah keadilan yang ya sangat mengejutkan. Nah, pertanyaan ini adalah inti dari semua yang akan kita bahas. Kisah ini benar-benar memaksa kita buat mikir, emangnya berapa sih harga sebuah rasa iba di dunia yang penuh dengan tipu muslihat? Jadi, semua tragedi ini dimulai dari sesuatu yang mulia. Protagonis kita adalah seorang janda muda yang super baik hati dan hidupnya berubah total hanya karena sebuah permohonan yang kelihatannya polos banget. Coba bayangin, protagonis kita ini kaya raya loh, warisannya aja 80.000 dinar. Dan yang paling penting, hatinya itu baik banget. Nah, sayangnya, kombinasi sifat-sifat inilah yang bikin dia jadi target yang sempurna buat dimanipulasi. Dan inilah umpannya. Tiba-tiba datang seorang wanita tua sambil nangis-nangis mohon bantuan buat pernikahan seorang anak yatim. Permohonan kayak gini kan dirancang sempurna buat menyentuh hati si janda yang baik itu. Siapa coba yang bisa nolak? Tapi ternyata ini bukan pernikahan sederhana sama sekali. Si janda bukannya dibawa ke rumah yang miskin, malah dibawa ke sebuah istana yang luar biasa megah. Nah, disinilah seharusnya alarm di kepala kita bunyi. Ini jelas-jelas sebuah jebakan. Penipuan ini sekarang naik ke level selanjutnya. Dan tujuan sebenarnya dari semua ini akhirnya mulai kelihatan. Coba deh kita lihat proses manipulasinya langkah demi langkah. Pertama, permohonan yang bikin luluh hati. Kedua, umpan istana megah. Ketiga, pernikahan kejutan. Dan puncaknya, sebuah sumpah yang mengikat. Dia itu dijebak secara sistematis tanpa dia sadar sama sekali. Syarat utama pernikahan ini bukan janji setia biasa loh. Dia dipaksa bersumpah di atas kitab suci. Dan sumpah inilah yang nantinya jadi pusat dari semua malapetaka yang bakal menimpa dia. Nah, disinilah ceritanya mulai memanas. Si nenek yang manipulatif itu balik lagi, dan kali ini dia sengaja bikin sebuah situasi buat menguji sumpah si janda. Tujuannya buat menjerumuskan dia ke dalam kehancuran. Kita bisa banget ngerasain konflik batinnya kan? Dia sadar betul sama sumpahnya dan pengen banget setia, tapi bayangin deh, dia itu ada di bawah tekanan dari satu-satunya orang yang dia percaya di tempat yang super asing itu. Bujukannya si nenek ini licik banget. Dia bikin tindakan itu seolah-olah sepele, seakan-akan bukan pelanggaran sumpah. Dia meyakinkan si janda kalau cukup diam aja, nggak ngapa-ngapain. Ini logika sesat yang sengaja dirancang buat ngeruntuhin pertahanannya. Dan inilah titik baliknya yang mengerikan banget. Yang katanya cuma ciuman kecil, ternyata berubah jadi serangan brutal. Si pemilik toko itu malah menggigit pipinya dengan ganas, ninggalin luka fisik yang jadi bukti pengkhianatannya. Takdirnya udah disegel sama luka ini. Sekarang kita sampai di klimaks cerita, di mana si janda harus menghadapi murka suaminya yang benar-benar menakutkan. Disinilah perangkap itu akhirnya jepret, tertutup rapat. Coba dia perhatiin betapa nggak masuk akalnya kemarahan suaminya ini. Setiap alasan yang dikasih si janda, entah itu jujur atau bohong, cuma memicu ancaman yang lebih gila lagi. Dia tuh nggak nyari kebenaran, dia cuma nyari alasan buat menghukum. Bayangin teror yang dia rasain. Di depan para budaknya, suaminya ini memerintahkan eksekusinya dengan cara yang paling keji. Ini udah puncak kekejamannya. Tapi eksekusinya nggak terjadi. Setelah si nenek memohon, suaminya mengubah hukumannya. Ini bukan pengampunan ya. Ini adalah pemukulan brutal yang sengaja dirancang buat ninggalin bekas luka permanen sebagai pengingat abadi atas dosanya. Nah, tragedi pribadi ini sekarang jadi urusan negara. Kisah si janda diceritain lagi di pengadilan Khalifah Harun al-Rashid, penguasa tertinggi di negeri itu. Dan ini membuka jalan menuju keadilan yang sama sekali nggak terduga. Disinilah ceritanya jadi ada sentuhan supernatural. Buat mengungkap lapisan terakhir dari kebenaran, Khalifah nggak pakai cara biasa. Dia pakai sihir buat manggil makhluk goib yang konon tahu segalanya. Ini pertanyaan yang pasti ada di benak semua orang yang dengerin cerita ini kan? Siapa sih orang yang bisa bertindak sekejam itu tanpa takut ada konsekuensi? Jawabannya, bakal mengguncang istana itu sampai ke fondasinya. Suasana di pengadilan pasti tegang banget waktu si jin ifrit ini bersiap-siap buat ngebuka rahasia terbesar dalam kasus ini. Dan inilah puncaknya. Pelaku kekejaman ini ternyata bukan orang biasa. Dia adalah Al-Amin, putra dari hakim yang lagi mengadili kasusnya.
Bayangin, sang khalifah baru aja mendengar kalau anaknya sendiri itu adalah seorang monster. Penyelesaian dari Khalifah ini cepat dan absolut banget. Cuma dalam 3 hari, dia nggak cuma dengar pengakuan, tapi juga langsung mengatur ulang kehidupan semua orang yang terlibat. Dia mengembalikan si janda ke putranya, dinikahkan lagi dengan kekayaan yang jauh lebih besar, dan menata masa depan mereka. Oke, si janda emang dapat lagi suaminya dan kekayaannya. Tapi apa jiwanya yang udah terlanjur luka itu beneran sembuh? Apakah keputusan khalifah ini tindakan keadilan yang sejati? Atau cuma cara seorang penguasa absolut buat membereskan masalah keluarganya sambil menegaskan kekuasaannya? Nah, itulah pertanyaan yang ditinggalkan kisah ini buat kita renungkan.